Bagaimana kalau saya memberitahu kalian bahwa Oppenheimer, seorang ilmuwan dan fisikawan yang bertanggung jawab dalam proyek bom atom, bom terbesar sepanjang sejarah manusia, 2 kali gagal menghabisi seorang pria Jepang dan keluarganya dengan bom atomnya. Nah, pria Jepang yang dimaksud ini bernama Tsutomu Yamaguchi. Banyak yang mengatakan bahwa Yamaguchi adalah pria paling beruntung dan sekaligus paling sial di dunia karena bisa selamat dari 2 bom atom sekaligus. Tidak hanya itu, seluruh anggota keluarganya pun dapat selamat dari bom yang menghabisi sedikitnya 100.000 jiwa warga Jepang saat itu. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana Yamaguchi dan keluarganya bisa selamat dari bom terbesar di sejarah umat manusia. Bukan cuma itu, saya juga akan menceritakan bagaimana suasana Jepang saat Yamaguchi terkena bom atom pertama di kota Hiroshima, serta bagaimana dampak efek dari bom atom terhadap Yamaguchi dan keluarganya. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis, karena di akhir video saya akan bahas fakta sejarah yang sangat mengerikan serta menyedihkan akibat bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan dugaan bahwa adanya bom ketiga yang Amerika ingin luncurkan di salah satu kota Jepang. Oke, sebelum kita bahas bagaimana Yamaguchi selamat dari 2 bom atom, mari kita bahas dulu profil Yamaguchi yang menjadi tokoh utama cerita ini. Tsutomu Yamaguchi adalah seorang pria yang lahir di kota Nagasaki, Jepang pada 16 Maret 1916. Setelah lulus kuliah, Yamaguchi bekerja sebagai seorang engineer pada perusahaan manufaktur alat berat yang bernama Mitsubishi Heavy Industry, yang terletak di kota yang sama, yaitu Nagasaki. Tidak hanya itu, Yamaguchi juga memiliki seorang istri serta 3 anak yang pada saat kejadian masih sangat kecil yang juga tinggal di kota Nagasaki. Nah, pada saat Yamaguchi berumur 29 tahun, karena pekerjaannya sebagai engineer, pada tahun 1945, 3 bulan sebelum peristiwa bom terjadi, Yamaguchi ditugaskan untuk melakukan perjalanan bisnis ke kantor cabang lain untuk membantu mendesain kapal tangki milik pemerintah Jepang. Dan ya, seperti dugaan kalian, kantor cabang itu terletak di kota tempat kejadian pertama bom atom dijatuhkan, yaitu Hiroshima. 6 Agustus 1945, 3 bulan berlalu sejak Yamaguchi bekerja di kantor cabang Mitsubishi yang berada di Hiroshima. Hari itu adalah hari yang cerah dan Yamaguchi telah merampungkan desain kapal tangkinya. Yamaguchi kemudian mengemas barang-barangnya dan meninggalkan kantornya di Hiroshima untuk kembali ke kota asalnya, yaitu Nagasaki. Tapi di tengah perjalanannya ke stasiun kereta, Yamaguchi baru sadar kalau dia melupakan stempel perusahaannya di meja kantornya. Nah, gara-gara ini, Yamaguchi kemudian cepat-cepat kembali ke kantornya yang berada di Hiroshima untuk mengambil stempelnya. Setelah mengambil stempelnya dan berpamitan lagi untuk yang kedua kalinya di kantor itu, Yamaguchi kemudian meninggalkan kantornya untuk kembali ke stasiun kereta, tanpa mengetahui bahwa dalam beberapa menit lagi, ia akan menjadi salah satu korban bom atom pertama di sejarah peradaban manusia. Nah, setelah meninggalkan kantor, Yamaguchi kemudian berjalan lagi ke stasiun kereta. Di perjalanan itu, Yamaguchi sempat mendongakkan kepalanya ke langit. Saat itu Yamaguchi melihat ada sebuah pesawat kecil yang lagi melintasi langit Hiroshima. Yamaguchi juga sempat melihat tulisan yang berada pada pesawat itu yang bertuliskan B-29. Nah, tapi pada saat itu, Yamaguchi tidak terlalu mempedulikan pesawat itu, karena Yamaguchi mengira bahwa pesawat itu adalah milik tentara Jepang yang lagi kebetulan melintas di Hiroshima. Nah, Yamaguchi terus memperhatikan pesawat itu ketika melintas, sampai kemudian Yamaguchi melihat kalau pesawat itu menjatuhkan sesuatu di tengah kota Hiroshima. Benda yang dijatuhkan itu terikat pada 2 parasut dan jatuh perlahan-lahan di tengah kota Hiroshima. Dan kemudian bom atom meledak di tengah-tengah kota Hiroshima dan berhasil membumi hanguskan sebagian besar kota Hiroshima serta penduduknya. Kalau menurut kesaksian Yamaguchi, sesaat setelah bom meledak, seluruh kota Hiroshima menjadi sangat terang untuk sesaat, dan seluruh orang di kota Hiroshima terlempar jauh akibat ledakan bom, termasuk Yamaguchi yang saat itu cuma berjarak sekitar 2 km dari titik utama ledakan bom. Namun beruntungnya, Yamaguchi terlempar ke sebuah parit kecil yang berada tidak terlalu jauh dari tempat dia berdiri, sehingga dampak dari ledakan bom atom tidak terlalu parah. Nah, akibat ledakan ini, Yamaguchi kemudian langsung pingsan di parit itu akibat luka yang dideritanya. Beberapa saat kemudian, Yamaguchi bangun dari pingsannya. Ketika bangun, Yamaguchi menjadi buta untuk sesaat akibat cahaya yang dikeluarkan dari bom atom sebelumnya. Tidak hanya itu, salah satu gendang telinga Yamaguchi juga pecah dan ia menderita luka bakar yang sangat parah di seluruh tubuhnya. Nah, namun saat penglihatannya kembali, yang pertama kali Yamaguchi lihat adalah sebuah kepulan asap besar yang berasal dari titik ledakan
yang berbentuk seperti jamur yang sangat tinggi dan besar. Nah, tapi pada saat itu Yamaguchi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kota Hiroshima. Kenapa? Karena pada tahun itu orang-orang belum mengetahui soal bom atom yang bisa menghancurkan satu kota sekaligus. Tapi di tengah-tengah kebingungan ini, Yamaguchi memutuskan untuk lari kembali ke kantor cabang tempat ia bekerja di Hiroshima. Yang mana kalau menurut Yamaguchi, perjalanannya kembali ke kantor itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan sepanjang hidupnya. Karena ketika ia berlari kembali ke kantor, sepanjang perjalanan ia melihat banyak sekali tubuh manusia yang sudah hancur baik di jalan maupun yang mengambang di sungai yang ia lalui. Nah, setelah sampai di kantor, di sana Yamaguchi menemukan gedung kantor sudah porak-poranda akibat ledakan. Ia lalu masuk ke gedung itu dan menemukan dua rekan kerjanya di kantor itu dengan keadaan yang sama, yaitu terluka akibat ledakan sekaligus bingung tentang apa yang baru saja terjadi kepada kota mereka. Namun karena mereka kelelahan dan terluka, mereka lalu memutuskan untuk bermalam satu malam di gedung itu. Nah, di sisi lain, pada hari yang sama, pada saat bom meledak, ada kesaksian seorang pendaki gunung yang juga merupakan saksi kejadian pengeboman Hiroshima. Saat itu dia sedang mendaki gunung Hikayama. Ia pun melihat ke bawah dan menyaksikan kota Hiroshima telah rata dengan tanah. Dia bahkan mengatakan bahwa Hiroshima sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya di tanggal 7 Agustus 1945, Yamaguchi dan kedua rekannya memutuskan untuk mencari para penyintas yang lainnya. Untungnya pada saat itu penduduk kota Hiroshima gerak cepat dengan membangun posko-posko kecil untuk mengobati orang-orang yang terluka akibat ledakan bom. Nah, yang menariknya adalah Yamaguchi yang saat itu sedang terluka berat malah mau kembali ke Nagasaki setelah dia diobati dan masih penuh dengan perban, dengan alasan karena dia mau masuk kerja untuk memberikan laporan hasil kerjanya. Setelah itu, Yamaguchi kemudian menaiki kereta yang ajaibnya pada waktu itu masih bisa beroperasi setelah ledakan bom untuk kembali ke kotanya, yaitu Nagasaki. Nah, saat Yamaguchi sampai di Nagasaki dan berjalan ke rumahnya, orang-orang di kota Nagasaki menatap Yamaguchi dengan tatapan aneh, karena Yamaguchi yang saat itu masih ditutupi perban di sekujur tubuhnya. Orang-orang ini tentu belum mengetahui tentang kejadian bom yang terjadi di kota Hiroshima sehari sebelumnya. Karena pada saat itu penyebaran berita belum secanggih sekarang dan orang-orang masih bergantung pada koran ataupun radio lokal. Nah, yang lebih mirisnya lagi, orang-orang di Nagasaki yang memandang aneh ke Yamaguchi tidak tahu bahwa 2 hari kemudian merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya dari ledakan kedua bom atom yang akan diluncurkan oleh Amerika. Setelah sampai di rumah, istri Yamaguchi kaget dengan kondisi Yamaguchi yang dipenuhi dengan perban. Yamaguchi lalu menceritakan kejadian yang terjadi di Hiroshima pada istrinya, yang mana pada awalnya istri Yamaguchi juga tidak percaya dengan cerita Yamaguchi. Namun karena melihat suaminya yang luka parah dan penuh perban, mau tidak mau istri Yamaguchi percaya dengan cerita Yamaguchi. Yamaguchi kemudian istirahat selama 2 hari di tanggal 7 Agustus dan 8 Agustus 1945. Di sisi lain, Harry Truman selaku Presiden Amerika saat itu merilis berita kalau mereka telah sukses menjatuhkan bom atom di Jepang dan memberikan ultimatum kepada Jepang untuk menarik semua pasukan Jepang yang tersebar di negara jajahannya dan menyerah. Dengan ancaman kalau Jepang tidak mau menurut, maka Amerika akan melancarkan serangan bom yang kedua pada kota Jepang yang lainnya. Nah, pada titik ini tuh Amerika sudah sangat marah dengan Jepang karena sebelum bom atom pertama dijatuhkan, Amerika itu sudah memperingati Jepang beberapa kali dengan menjatuhkan bom biasa di kota Tokyo, Jepang, melakukan invasi di beberapa pulau Jepang. Bahkan Amerika sudah menjatuhkan bom atom di pulau tidak berpenghuni untuk menakut-takuti Jepang supaya Jepang mau menyerah. Nah, sayangnya pada waktu itu Jepang tidak mempedulikan ultimatum Amerika. Bahkan setelah Hiroshima hancur akibat bom atom, Jepang masih keras kepala dengan tidak mau menyerah dan menarik pasukan mereka dari daerah jajahannya. Keesokan harinya di tanggal 9 Agustus 1945, 3 hari setelah pengeboman pertama, Yamaguchi yang saat itu masih dibalut dengan perban langsung pergi ke kantornya yang berada di Nagasaki. Di kantornya, Yamaguchi menceritakan kepada bosnya soal kejadian yang terjadi di Hiroshima. Yamaguchi menggambarkan bahwa ada sebuah bom yang meledak yang menghancurkan satu kota Hiroshima. Tapi setelah mendengar hal ini, bos Yamaguchi malah marah-marah dan menuduh Yamaguchi sebagai orang gila. Ia bahkan mengatakan kepada Yamaguchi bahwa, "Mana mungkin ada bom yang seperti itu? Kamu kan seorang engineer. Coba kamu hitung kalau memang hal seperti itu memungkinkan." Yang ironisnya adalah beberapa detik setelah percakapan itu, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, dan sama seperti sebelumnya, semua hancur dan terlempar, termasuk Yamaguchi yang lagi-lagi berada sangat dekat dengan titik ledak bom yang hanya berjarak 4 km dari kantor Yamaguchi. Sama seperti sebelumnya, ketika Yamaguchi sadar dari pingsannya, lagi-lagi ia melihat sebuah kepulan asap besar yang berasal dari titik ledakan yang berbentuk seperti jamur yang sangat besar. Dia juga melihat semua orang di kantornya termasuk bosnya sedang terluka dan meminta tolong. Tapi Yamaguchi yang pada saat itu khawatir dengan keluarganya langsung meninggalkan kantornya dan mencari anak istrinya. Yang untungnya,
Istri dan anaknya baik-baik saja, karena saat itu istri dan anaknya sedang tidak ada di rumah. Mereka berdua lagi keluar untuk mencarikan salap untuk luka bakar Yamaguchi. Nah, setelah memastikan keluarganya selamat, akhirnya Yamaguchi pingsan akibat luka yang dideritanya. Seminggu setelah bom kedua dijatuhkan, pada tanggal 15 Agustus 1945, Yamaguchi bangun di kasur rumah sakit. Ia kemudian samar-samar mendengar berita di radio tentang Jepang yang telah mengumumkan bahwa mereka menyerah dan akan menarik semua pasukannya kembali ke negaranya. Nah, bertahun-tahun setelah kejadian itu, tepatnya pada tahun 1957, Yamaguchi menerima pengakuan Hibakusha sebagai penyintas bom atom, dan di tahun 2009, Yamaguchi diakui pemerintah Jepang sebagai satu-satunya orang yang selamat dari kedua kejadian bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada tanggal 4 Januari 2010, hampir setahun setelah Yamaguchi menerima pengakuan dari pemerintah Jepang, Yamaguchi akhirnya meninggal dunia di usia 93 tahun akibat kanker yang ia derita dari radiasi bom atom, sama seperti istri dan ketiga anaknya yang juga meninggal karena penyakit yang sama. Sampai sekarang jumlah pasti korban dari kedua kejadian pengeboman ini masih belum jelas, karena banyak sumber yang memiliki hasil yang berbeda tentang jumlah korban. Namun kalau menurut beberapa sumber termasuk US Department of Energy, untuk kota Hiroshima saja sekitar 70-80 ribu korban jiwa jatuh saat pengeboman terjadi. Dan sekitar setengah populasi kota atau sekitar 140 ribu korban jiwa jatuh 1 bulan setelah pengeboman dan bertambah menjadi 200 ribu jiwa setelah 5 tahun. Dan untuk Nagasaki, sekitar 40-70 ribu korban jiwa jatuh saat pengeboman dan sekitar 80 ribu setelah beberapa bulan dan bertambah menjadi 100 ribu setelah 5 tahun. Sehingga total korban dari kedua kota diperkirakan sebanyak 350-400 ribu jiwa. Sebenarnya ada banyak pro dan kontra soal pengeboman kedua yang dilakukan Amerika di kota Nagasaki. Banyak orang yang berpendapat bahwa pengeboman kedua dilakukan terlalu terburu-buru dan dianggap cuma ajang Amerika untuk pamer kekuatan kepada dunia. Bahkan pada tanggal 9 Agustus, hari ketika bom Nagasaki dijatuhkan, Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Harry Truman, menerima telegram dari Samuel McCrea Caffert, seorang pendeta Protestan yang memohon kepada Presiden untuk menghentikan pengeboman tersebut sebelum kehancuran lebih lanjut akibat bom atom menimpa rakyat Jepang terjadi. Namun 2 hari kemudian, Truman menjawab dengan mengatakan, satu-satunya bahasa yang tampaknya mereka pahami adalah bahasa yang kami gunakan untuk membarbarir mereka. Ketika Anda harus berurusan dengan binatang buas, Anda harus memperlakukannya sebagai binatang buas. Nah, bahkan sampai sekarang, Amerika masih menolak untuk meminta maaf kepada Jepang atas kedua bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Amerika sudah merencanakan pengeboman ketiga di kota Tokyo sekitar 2 hari sebelum Jepang menyerah. Menurut beberapa sumber, bom ketiga sudah dimuat di pesawat yang berada di Los Alamos, New Mexico. Tapi karena beberapa hal, Presiden Truman belum menyetujui rencana ini. Di sumber lain, dikatakan bahwa sebenarnya bahkan sudah ada bom keempat yang disiapkan untuk salah satu kota di Jepang yang tidak disebutkan namanya. Meskipun banyak berpendapat kalau kemungkinan besar kota keempat itu adalah Kyoto, namun informasi ini masih diragukan kebenarannya dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal, teror bom atom ini memang sangat mengerikan dan mengorbankan banyak warga Jepang yang tidak bersalah. Nah, namun tahukah kalian, kejadian serupa pernah terjadi di kota London, Inggris. Sebanyak 5 korban wanita tidak bersalah dihabisi saat malam hari di Whitechapel, East End, London oleh pria yang sampai sekarang identitasnya masih belum terungkap. Jika kalian penasaran, klik video ini. Subscribe.